Wa tashhadu 'alaikum bima 'amiltum, dan semua apa yang kamu lakukan akan menyaksikan semuanya. Min ma'asil haqqi, dari perbuatan-perbuatan dosa yang kau lakukan terhadap Allah, semuanya itu. Dari luar kedengeran gak nih? Jelas ya, alhamdulillah. Iya, dimohon sabar dah ya, mudah-mudahan corona cepat selesai lah. Iya. Nanti kita kumpul lagi lah ya, insyaallah. Itu. Azza wa Jalla, yaumul qiyamati tankashifu al-astar. Nanti di hari kiamat semua tirai-tirai, hijab-hijab terbuka semuanya. Nggak ada yang samar-samar, semuanya jelas dan gamblang semuanya. Wa tadhharu al-mukhabba'atu, dan semua yang tersimpan, yang tertutup rapi, yang disembunyikan akan kelihatan semua. In syi'tum au abaitum, suka atau tidak suka. Kebencianmu dulu yang kau sembunyikan di hatimu terhadap diriku, nanti di hari kemudian akan tampil kelihatan kebencianmu itu. Ya kan? Kemunafikanmu akan tampil semuanya. Iya. Berapa banyak orang yang kau sakiti di dunia, semuanya akan dihitung mendetail semuanya itu. Jangan takut. Termasuk kebaikan-kebaikanmu yang kau sembunyikan akan ditampilkan semuanya. Itu urusan akhirat nanti. La yadkhulu ahadun minal khalqi an-nara. Tidak ada seorang pun di antara makhluk yang masuk neraka illa biqalbin baridin, kecuali dengan hati yang dingin, lirtikabil hujjati alaihi, karena melakukan pelanggaran. Ya. Iqra'u kutubakum bis sunnati, bacalah kitab-kitabmu bis sunnati, dengan sunnah. Fikrukum fiha, di situ terdapat pemikiran-pemikiran. Kenapa berhati dingin melakukan kejahatan? Seorang yang sudah piawai melakukan kejahatan, membunuh orang. Kalau kamu nonton film koboi dulu tuh, ada pembunuh film koboi, itu mati. Terus dia nggak takut, nggak lari, ditiupin pistolnya tuh, damai. Itu namanya pembunuh berdarah dingin. Paham nggak? Dokter ahli bedah juga disebut dokter berdarah dingin. Dia tidak gugup, dia tidak ini, ya set aja, selesai, udah tinggal masuk ke sana lagi, set berdarah dingin. Ya kalau kita kan trauma, betul nggak? Nah itu biqalbin baridin itu maksudnya begitu. Istilahnya, kalau saya mah istilahnya, ketika hatimu sudah tidak terganggu dengan kejahatan-kejahatanmu itu, sudah bersahabat dengan kejahatan. Ada yang lebih lagi, setelah itu kamu merasa bangga dengan kejahatan itu. Di atas itu ada lagi ngajak orang berbuat jahat. Kalau begitu Anda sudah bersekutu dengan setan. Makanya kalau berbuat jahat jangan ngajak-ngajak orang. Ya kan, nanti kamu jadi setan. Kalau berbuat baik ngajak orang, gitu aja. Ya. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang ngajak-ngajak orang berbuat baik, maka yang ngajak dapat bagian kebaikan seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat.
Barang siapa mengajak-ngajak kejahatan kepada orang lain, maka dia menanggung kejahatannya seperti yang melakukannya. Makanya kalau ngaji malam Senin, ngajak teman-teman yang banyak. Jadi Pak Rahmat dapat 11. Karena ngajak teman 10 sih. Iya, kalau sekarang dapat sendirian. Tangga depan sahabat diajak yuk ngaji gitu. Tapi kalau mau ke Hotel Alexis jangan ngajak orang. Dia aja. Enak aja, kebagian dosanya. Seperti itu. Tubu minas sayyiat, kemudian setelah itu segeralah bertobat dari segala dosa-dosamu itu. Sayyiat artinya kesalahan-kesalahan yang besar. Dzunub dosa-dosa, dzanbun jamanya dzunub. Kalau sayyiatun jamanya sayyiat. Kalau maksiatun jamanya maasi. Kalau khati'atun khotoya atau akhtaun. Beda. Yang tidak dituntut itu khotoya atau akhta. La junah alaikum fima akhtatum. Kalau khata itu dosa-dosa diakibatkan karena kebodohanmu, karena ketidaksengajaanmu, karena ketidaktahuanmu. Tapi kalau maksiat itu dengan sengaja ngelawan Tuhan. Makanya fa'asa Adamu rabbahu faghawa, asa itu maksiat. Ya. Kalau mungkarat ini belum pernah dibedah ya. Mungkarat, sayyiat, maasi gitu ya. Belum ya? Nanti kapan-kapan. Ini juga mesti jelas. Iya, mesti jelas. Ya, maksiat, dzunub itu supaya kita jangan ini, orang yang sifatnya dosa kecil dibesar-besarkan. Semua dosa besar itu adanya di hati loh ya, di hati. Waskuru alal hasanati, dan juga banyaklah bersyukur kepada Allah. Semua kebaikan-kebaikan Allah, rezeki Allah, kasih sayang Allah kita syukuri. Nah, ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, ya segeralah kita minta ampun. Itu saja kok. U'suru kutubal ma'asi. Ya, kumpulkan semua kitab-kitab kemaksiatanmu itu. Wadribu, dan lemparkan semuanya ala suturiha, di atas lembaran-lembarannya itu, bitaubati, dengan taubat. Silakan buku-buku kemaksiatanmu yang kamu lakukan semuanya dicatat, enggak tahu berapa juta lembar, berapa rim, berapa eksemplar dosa-dosa itu, kumpulkan semuanya, lemparkan semuanya dengan, hapuskan semuanya dengan pertobatan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, jami'an, semuanya, bukan ba'daha, jami'a, semuanya, asal kamu minta ampun. Tetapi yang jadi masalah ini, betapa sulitnya orang minta maaf ketika ada konflik seseorang, pencemaran nama baik, ya kan? Terus menuntut supaya menyampaikan permohonan maaf di salah satu media, menolak. Kenapa? Karena sulit orang mengaku salah. Jangan dikira gampang. Di mana harga diri saya? Kayak apa malunya saya? Masa harus minta maaf? Di mana salahku? Nah, itulah persoalannya. Kenapa demikian? Karena selama ini ketika Anda melakukan kesalahan, itu dikonsultasikannya dengan otak, bukan dengan hati. Otak itu hanya sebagai regulator, ujung-ujungnya hanya memberikan bantuan advokasi.
Ini loh alasannya supaya kamu tidak disalahkan. Nih dalilnya, qala ta'ala ada. Nih dalilnya kitab fikih Fathul Mu'in halaman sekian. Pinter otak kamu tuh. Tapi begitu kamu tanya kepada hati, ya sudah ngaku aja lah. Iya. Yang ngaku salah aja. Udahlah, selesaikan masalahnya. Ya tapi, nah itulah dia. Dan begini, setiap kita akan tidur, itu selalu sebelum kita tidur, kita masuk dalam alam dialog antara hati dan pikiran, itu berdialog sebelum engkau tidur. Ketika belum ada kesepakatan, Anda tidak akan bisa tidur. Berlarut-larut. Sering nggak mata dipejamkan nggak tidur? Karena belum ada satu kesepakatan. Kenapa? Di mana konsletnya? Karena ternyata argumentasi yang dibangun oleh hatimu itu tidak dapat dipahami oleh logikamu sendiri. Maka bagaimana caranya supaya kita cepat tidur? Abaikan saja dulu dialog itu, ya kan? Supaya kamu bisa tidur. Nanti besok pagi baru dikonsultasikan. Itu aja kok. Iya kan? Dikonsultasikan aja kok kepada ahlinya. Ya. Kepada saya boleh gratis kok, nggak bayar. Nggak usah bawa rokok, nggak usah. Saya kasih rokok malah kamunya. Boleh. Iya, silakan konsultasikan. Oh jadi gitu, iya. Nah ini orang kan pertengkaran antara hati dan pikiran itu nggak pernah final. Satu kesulitannya karena ketika Anda melakukan introspeksi, hambatan yang paling sulit adalah ketidakjujuran dirimu sendiri. Keluar nyongan, beli nyongan ya rokayane. Kalau tidak hanya saja, kalau tidak akan tetapi. Setelah itu namun demikian. Dan ujung-ujungnya nggak selesai. Itu kejujuran itu penting. Sebab bagaimanapun juga kita hidup lebih nyaman dalam keadaan jujur kok. Dengan dirimu sendiri. Ya. Ketika engkau berbohong kepada orang lain, hakikatnya engkau membohongi hatimu sendiri kok. Orang lain mah percaya aja karena nggak tahu kan. Tapi hatimu tahu nggak? Berarti yang dibohongi siapa? Hatimu sendiri. Gitu aja. Allah ya Rabbi.